Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi melalui daring. Namun sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita lihat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab pada materi sebelumnya. Nah, seperti pertanyaan ini. Tapi jangan khawatir, pertanyaan-pertanyaan ini akan terangkum semua jawabannya pada materi yang akan kita tampilkan setelah ini, yaitu terkait dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, langsung saja kita simak materi pada hari ini. Yuk! Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa penuh dengan persaingan yang panas antar negara. Portugis dan Spanyol merupakan pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Persaingan kedua negara ini membuat Paus Julius II merasa prihatin hingga mengadakan perjanjian Tordesillas dengan membagi wilayah menjadi dua bagian. Wilayah bagian timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dimiliki oleh Spanyol. Berikut ini merupakan bangsa yang mempelopori penjelajahan samudera hingga ke wilayah Nusantara. 1. Bangsa Portugis. Bangsa Portugis memulai penjelajahan samudera tahun 1488 yang dipelopori oleh Bartolomeus Dias. Ia menyusuri pantai barat benua Afrika hingga ke Tanjung Harapan. Di sini, ia mendapatkan informasi dari para saudagar mengenai rute menuju India untuk mencari rempah-rempah. Namun sayang, kapalnya terhantam oleh ombak yang besar sehingga dia kembali ke Portugis dan tidak melanjutkan perjalanan. Tahun 1497, Vasco da Gama melanjutkan ekspedisi bangsa Portugis untuk menuju ke India dengan melewati jalur yang dilewati oleh Bartolomeus Dias dan singgah di Tanjung Harapan. Dengan petunjuk yang ia dapatkan, Vasco da Gama melanjutkan penjelajahan dan berlayar menyeberangi Samudra India hingga ia sampai di Calicut, India dan mendirikan kantor dagang di sana. Setelah beberapa tahun tinggal di India, akhirnya bangsa Portugis menyadari bahwa India bukanlah pusat rempah-rempah yang mereka cari. Hal ini membuat bangsa Portugis kembali melakukan penjelajahan yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk menuju ke Malaka. Hingga tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan membuat Portugis semakin dekat dengan kepulauan Nusantara. 2. Bangsa Spanyol. Berdasarkan pengetahuan bahwa bumi itu bulat, Christophorus Columbus mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Dalam penjelajahan yang ia lakukan, ia berhasil mencapai kepulauan Bahama dan Haiti tahun 1492. Columbus mengira bahwa ia telah sampai di tanah Hindia dan memutuskan untuk kembali ke Spanyol. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh masyarakat Spanyol, bahkan ia dijuluki sebagai penemu benua Amerika. Keberhasilan Christophorus Columbus mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudera ke dunia timur, seperti Hernan Cortés yang berhasil sampai di Meksiko tahun 1519, Francisco Pizarro yang berhasil menaklukkan Peru tahun 1530, dan rombongan Magellan yang berhasil mencapai wilayah Nusantara. Ferdinand Magellan bersama Sebastian Elcano berhasil mencapai Filipina tahun 1521. Namun, di sana Magellan tewas dalam pertempuran dengan suku Mactan yang merupakan suku asli dari Filipina. Kemudian, Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Spanyol melewati Maluku yang merupakan pusat rempah-rempah. Dari sini, ia mengangkut banyak rempah-rempah dan kembali ke Spanyol. 3. Inggris. Sejak berkonflik dengan Portugis, Inggris mulai kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, sehingga Inggris berusaha mencari sendiri negara penghasil rempah-rempah. Pelaut Inggris yang mempelopori penjelajahan samudera adalah Sir Francis Drake. Ia berhasil berlabuh, disambut dengan baik di Kesultanan Ternate tahun 1579, dan berhasil mendapatkan cengkeh di sana. Pada tahun 1602, James Lancaster di bawah Kongsi Dagang Inggris berhasil mendarat di Aceh dan Banten dan membangun hubungan diplomatik untuk mendapatkan rempah-rempah. Selanjutnya, Henry Middleton memimpin ekspedisi kedua tahun 1604 dan mengunjungi Sumatera, Banten, Maluku, Ternate, dan Tidore. Tahun 1770, Sir James Cook singgah di Batavia untuk memperbaiki kapal yang rusak setelah berlayar dari Australia dan kemudian kembali ke Inggris. 4. Belanda.
Setelah mendengar keberhasilan Portugis, Spanyol, dan Inggris dalam menemukan daerah penghasil rempah-rempah, Belanda tak mau ketinggalan. Tahun 1594, Barents mencoba melakukan pelayaran untuk menemukan tanah Hindia, namun usahanya gagal. Kapal yang ia tumpangi terjepit es, sehingga membuat Barents berhenti di sebuah pulau dan berusaha kembali ke negerinya. Namun, di tengah perjalanan, ia meninggal. Penjelajahan berikutnya dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman. Ia mengambil jalur yang biasa dilewati oleh Portugis, sehingga membuat ia dengan mudah menemukan dan mendarat di Kepulauan Nusantara, yaitu di Banten tahun 1596. Hal ini membuat Cornelis de Houtman menjadi orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia. Itulah para penjelajah samudera yang berhasil mencapai wilayah Nusantara dan mendapatkan sumber rempah-rempah yang mereka cari. Sekian, sampai di sini materi kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.